Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Oke, jadi di video kali ini aku akan sharing mengenai manfaat dan juga kerugian yang kita dapat mengenai saling subscribe. Nah, itu salah satu eh, sangat terpenting, yaitu mempengaruhi channel kita itu cepat berkembang atau tidaknya. Teman-teman simak terus videonya ya, mengenai kerugian dan juga manfaat dari saling subscribe. Oke, mungkin diantara teman-teman saat baru memulai channel YouTube, teman-teman melakukan saling subscribe ya. Oke, nah di sini aku akan jelaskan, yaitu manfaat dari saling subscribe yang kita dapat. Oke. Oke, di sini manfaat yang pertama yang kita dapat jika kita melakukan saling subscribe adalah, pasti tujuan utama saling subscribe adalah subscribe kita cepat bertambah ya. Oke, itu adalah tujuan utama dari saling subscribe. Nah, manfaatnya adalah pasti subscribe kita akan cepat bertambah dengan cara melakukan saling subscribe ya. Nah, mungkin itu hanya butuh beberapa hari atau beberapa minggu, pasti subscribe kita akan cepat bertambah ya. Oke. Nah, itu manfaat salah satu dari saling subscribe, yaitu subscribe kita akan cepat bertambah dalam waktu yang singkat. Oke. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah jika kita melakukan saling subscribe. Nah, buat teman-teman yang baru membuat channel YouTube ya, ataupun baru membuatnya, di sini jika teman-teman melakukan saling subscribe, pasti channelnya akan mudah diketahui oleh orang lain ya. Oke, itu manfaatnya adalah saat kita baru membuat channel YouTube, teman-teman melakukan saling subscribe, entah itu di media sosial apapun, kemudian di komunitas yang lain, teman-teman pasti channelnya akan mudah diketahui oleh orang lain ya. Oke, itu adalah manfaat yang terjadi jika teman-teman jika melakukan saling subscribe. Oke, manfaat selanjutnya yang didapat buat teman-teman yang melakukan saling subscribe, pasti yang namanya viewers dan juga like ya, itu akan cepat bertambah juga ya. Oke, ini adalah salah satu contoh yang pernah melakukan saling subscribe ya. Di sini ada 1500 viewers ya, dan juga 500 like. Nah, di sini melakukan saling subscribe ini adalah manfaat yang terjadi jika teman-teman melakukan saling subscribe. Viewers dan juga like itu akan cepat bertambah ya buat teman-teman yang melakukan saling subscribe. Dan itu cepat banget ya untuk menambah viewers dan juga like-nya ya. Kemudian komentar juga pasti akan banyak. Oke, selanjutnya manfaat apa lagi yang kita dapat saat kita melakukan saling subscribe? Oke, salah satunya yaitu apakah bisa dimonetisasi. Kemungkinan besar itu bisa ya, bisa dimonetisasi oleh YouTube. Nah, mungkin buat teman-teman jika sudah menentukan target ya, atau target monetisasi yaitu 1000 subscriber, kemudian apakah bisa dimonetisasi oleh YouTube? Nah, itu kemungkinan besar bisa ya, bisa dimonetisasi oleh YouTube. Nah, dengan waktu yang sangat singkat dalam menambah subscriber, itu bisa dimonetisasi oleh YouTube ya. Nah, itu adalah manfaat dari saling subscribe yang pernah terjadi. Nah, kemudian apa kerugian dari saling subscribe yang kita dapat? Di sini juga ada beberapa kerugian yang diperoleh ya. Ini pengalaman yang ku alami saja setelah aku melakukan saling subscribe. Di sini ada kerugian yang kita dapat setelah kita berhenti dari saling subscribe. Karena cara penambahan subscriber ini dengan cara manual ya, yaitu dengan cara pertukaran subscribe ya dengan channel yang lain, itu bukan secara otomatis tetapi secara manual ya. Kemudian kerugian apa saja? Yang pertama, yang pertama itu kerugian yang kita dapat saat kita mengupload video, itu viewers kita akan sedikit walaupun subscriber kita itu banyak. Mungkin teman-teman pernah mengalami ya, yaitu subscribernya itu banyak tetapi viewers dan juga like-nya itu menurun lagi ya.
itu beda dari saling subscribe. Nah, kenapa? Karena mereka itu belum tentu menyukai dari konten kita ya, karena mereka hanya pertukaran subscribe saja ya, tidak 100% itu suka dari konten kita, karena itu bukan termasuk orang lain menyukai video kita, tetapi hanya pertukaran subscribe saja ya. Nah, jadi untuk viewersnya itu akan kemungkinan kecil ya, atau viewersnya itu dikit walaupun subscriber kita banyak, karena mereka tidak menonton kembali video yang telah kita upload. Oke. Nah, itu adalah kerugian yang pertama. Kemudian kerugian selanjutnya adalah channel kita akan sulit berkembang. Nah, kenapa sulit berkembang? Karena manfaat tadi kan yaitu channel kita mudah diketahui oleh orang lain ya. Oke, artinya itu kan secara manual, saling subscribe itu adalah secara manual. Kemudian jika kita tinggalkan, apakah channel kita akan diketahui lagi? Itu belum tentu channel kita diketahui lagi ya, karena yang tadi itu hanya saling subscribe, artinya kita sendiri yang mempromosikan channel kita ya. Artinya itu hanya pertukaran subscribe melalui dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara YouTube ya. Karena dengan cara YouTube itu adalah secara otomatis, sedangkan saling subscribe itu kita yang menentukan ya, artinya secara manual. Oke. Nah, jadi kemungkinan channel kita akan sulit berkembang jika kita tidak melakukan kembali saling subscribe-nya. Oke. Jadi untuk secara otomatisnya itu akan sulit berkembang. Oke, kerugian yang kita dapat selanjutnya adalah tidak mengoptimalkan video semaksimal mungkin. Oke, artinya di sini kita lupa dengan konten yang kita buat, apakah itu menarik oleh orang lain ataupun tidak. Kemudian dari settingan SEO-nya itu sudah maksimal ataupun belum, itu belum tentu maksimal ya, karena kita hanya berfokus kepada saling subscribe tadi. Oke. Nah, jadi buat teman-teman, optimalkan terus SEO-nya, kemudian kontennya buat yang lebih menarik lagi, agar secara otomatis video kita itu akan bertambah sendiri, mulai dari viewers juga like ya, itu akan otomatis direkomendasikan oleh YouTube. Oke, kemudian selanjutnya kerugian yang kita dapat adalah subscriber kita akan turun naik ya. Oke, mungkin teman-teman pernah terjadi saat melakukan saling subscribe itu subscribe-nya itu turun lagi ya. Nah, itu adalah salah satu penyebab, entah itu di unsub ataupun di termasuk spam ya. Nah, itu akan turun lagi. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman, fokuslah kepada konten yang lebih menarik, kemudian settinglah SEO semaksimal mungkin agar secara otomatis channel kita itu berkembang sendiri, dan juga subscribe akan cepat bertambah sendirinya. Tanpa kita harus melakukan saling subscribe lagi. Nah, jadi teman-teman tentukan dulu tujuannya, targetnya itu adalah 1000, maka teman-teman tentukan, kemudian berhentilah dulu saling subscribe dan optimalkan yang tadi. Oke, mungkin itu saja videonya, semoga bermanfaat. Thank you.